Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Via, Najwa, Yola, Aura, dan Wafi yang membahas tentang efektivitas iklan Grab Bike Hemat 7.000 dalam tren media advertising survei pada penumpang kereta rel listrik generasi Z. Jadi di bab satu ini berisi pemilihan media iklan. Yang kita tahu komunikasi persuasif ini menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan membentuk respon audiens. Bentuk komunikasi persuasif yang kita gunain yaitu iklan. Iklan ini tujuannya untuk memperkenalkan, mengingatkan, dan mengajak khalayak agar tertarik menggunakan produk dan jasa. Iklan pada kategori jasa meningkat sekitar 39,7%. Pemilihan media periklan ini menjadi penting untuk menyampaikan informasi yang efektif. Kita menggunakan pemanfaatan digital out of home pada KRL yang memiliki potensi menyasar pada target audiens. Pengguna KRL di daerah Jabodetabek ini sekitar 3,49 juta orang. Dengan tingginya pengguna KRL ini eh, memicu frekuensi paparan tinggi dan menjangkau audiens yang beragam. Sebanyak 55% penumpang memperhatikan nih iklan di KRL setiap harinya. Terus pemilihan Grab Bike Hemat 7.000 karena kita menjadi salah satu brand yang menggunakan tren media advertising yang menempatkan pada hanging alley, hand grip, wall panel, ceiling panel, dan interior door. Dengan penempatan iklan-iklan ini yang strategis memicu menjangkau audiens generasi Z dalam skala besar. Rumusan masalah dan tujuan penelitian seperti ini. Teorinya yang kita gunain yaitu cognitive response model, metodenya itu kuantitatif survei satu, data itu dari data primer yang berasal dari kuesioner, data sekundernya kita literatur atau data yang sudah tersedia sebelumnya. Selanjutnya, pada bab 2 kami membahas teori dan konsep yang kami pakai saat penelitian. Yang pertama adalah konsep komunikasi persuasif, yaitu cara menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku tanpa adanya paksaan. Efeknya bisa membentuk, memperkuat, atau mengubah sikap audiens. Yang kedua ada trend advertising, yaitu iklan di kereta yang punya jangkauan luas dan sering dilihat oleh masyarakat. Iklan bisa ada di dalam maupun di luar kereta, dan efektivitasnya tergantung pada visual, lokasi, serta kesesuaiannya dengan audiens. Yang ketiga ada media periklanan, yaitu komunikasi berbayar yang bertujuan untuk menginformasikan sekaligus mempersuasi. Fungsinya untuk mengenalkan produk, membangun brand, dan mempengaruhi keputusan konsumen. Dan yang terakhir ada efektivitas pesan iklan, yang dilihat dari bagaimana audiens memahami, merasakan, dan akhirnya bertindak. Iklan efektif itu harus jelas, menarik, dan relevan agar bisa mendorong pembelian. Oke, teori yang kita gunakan adalah teori cognitive response model. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan iklan ditentukan oleh bagaimana audiens merespon dan memikirkan pesan yang mereka terima. Audiens tidak pasif, tetapi aktif mengevaluasi pesan sehingga muncul respon kognitif seperti mendukung, menolak, atau netral, yang kemudian membentuk sikap dan perilaku. Teori ini cocok digunakan dalam penelitian karena fokus pada penelitian kita yaitu bagaimana penumpang KRL generasi Z merespon dan memproses pesan iklan Grab Bike sehingga efektivitas iklan dapat dilihat dari respon kognitif yang muncul pada audiens. Oke, selanjutnya masuk ke dalam bab 2 yaitu kerangka berpikir. Ini merupakan kerangka berpikir yang kami miliki. Nah, masuk ke bab 3 yaitu 3.1 pendekatan penelitian. Jadi, kita menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif deduktif. Karena untuk menguji teori menggunakan data yang berbentuk angka. Lalu paradigmanya adalah positivisme, karena penelitian ini berfokus pada pengukuran secara objektif dan juga empiris. Lalu teori kita adalah cognitive response model, untuk melihat bagaimana audiens memproses dan merespon iklan melalui survei. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan survei kuantitatif, yaitu pengumpulan data melalui kuesioner. Metode ini dipilih karena menggambarkan persepsi mereka secara deskriptif. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup. Lalu penelitian ini secara daring kepada penumpang KRL. Oke, selanjutnya masuk kepada populasi dan sampel. Untuk populasi kita ini adalah generasi Z yang berumur 14 sampai 29 tahun yang merupakan penumpang KRL yang pernah melihat iklan Grab Pack Hemat minimal sekali dan kita akan menggunakan sampel 100 responden. Nah, untuk datanya itu primer kita ambil dari kuesioner. Lalu untuk teknik sampling kita ini menggunakan non-probability sampling dengan purposive sampling. Dan selanjutnya untuk unit analisis ini adalah penumpang KRL Gen Z itu kita akan menganalisis berfokus pada bagaimana individu memproses pesan secara kognitif hingga mempengaruhi sikap terhadap iklan.
Oke, selanjutnya masuk ke 3 dari 4 yaitu teknik pengumpulan data. Jadi kita ini teknik pengumpulan data itu berpengaruh pada kualitas hasil penelitian sehingga harus disesuaikan dengan tujuan dan juga karakteristik datanya. Sumber data ini tuh terdiri dari primer dan juga sekunder yang tadi sudah dijelaskan. Namun penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner tertutup. Pengumpulan data ini dilakukan secara online menggunakan Google Form kepada penumpang KRL. Oke, selanjutnya untuk metode pengujian datanya, pertama adalah operational konsep. Ini kita menggunakan teori CRM tadi, dan kita menggunakan pengukuran skala Likert 1 sampai 4, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan untuk indikatornya itu pemikiran terhadap pesan, pemikiran terhadap sumber, sikap terhadap iklan. Dan terakhir adalah pilot testing. Ini sebelum penelitian utama, kita akan melakukan uji coba terhadap kuesioner atau pilot testing kepada 30 responden untuk memastikan instrumen itu valid dan juga reliable. Oke, selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian. Kita menggunakan cross back alpha yang dibantu SPSS. Berdasarkan pilot testing melalui 30 responden, hasilnya 0,918 atau sangat reliable, maka dinyatakan konsisten. Selanjutnya, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Metode yang digunakan adalah Pearson Product Moment dibantu SPSS. Kriteria pengujian data membandingkan R hitung dengan R tabel. Hasil pengujian seluruh 15 item menunjukkan R hitung di atas 0,316, yang mana maka item dinyatakan valid dan layak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.